Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah sarapan pagi kemudian sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon di RCTV, Anda yang saat ini juga tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4, karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas, dan jangan lupa dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat ada yang ingin berkomunikasi dengan Anda pemirsa, karena kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan tentang mengenal kepala sekolah inspiratif nasional pemirsa. Ada salah seorang kepala sekolah SMP dari kota Cirebon pemirsa, yakni SMP 12 yang memiliki sederet prestasi di tingkat nasional pemirsa. Pernah juga mengikuti short course ke negeri kincir angin Belanda pemirsa. Kemudian prestasinya dalam bidang apa saja, dan juga ini pemirsa menjadi narasumber nasional di berbagai kegiatan-kegiatan ya, terutama saat ini yang sedang hangat yaitu kurikulum merdeka. Nah, ini juga menjadi narasumber pemirsa. Saya kenalkan dulu, ini di sebelah saya ada kepala sekolah inspiratif nasional, ada Ibu Iis Nuraini SPD MPD. Selamat pagi Bu Iis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Selamat pagi Mas Afif. Alhamdulillah baik Mas Afif. Oke, terima kasih nih Bu Ya, Iis sudah terima menyempatkan kasih. hadir di Selamat Pagi Cirebon. Ya. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan apresiasi atau pendapat Anda juga melalui nomor WhatsApp dan juga SMS yang ada di layar kaca RCTV. Topik yang nanti kita akan obrolkan pemirsa, mengenal kepala sekolah inspiratif nasional. Dan saya langsung ke Ibu Iis nih. Bu Iis, dalam catatan saya nih ada beberapa prestasi-prestasi nasional Bu Iis ya. Ini salah satunya pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo ya. Betul, Pak. Itu di penghargaan apa sih Bu Iis? Iya, terima kasih Mas Afif ini pertanyaannya. Jadi memang kalau bercerita masalah penghargaan Mas Afif, penghargaan yang saya peroleh itu diantaranya yang pertama, ketika saya menjadi guru, dulu pernah menjadi juara Olimpiade Guru Nasional. Olimpiade Guru Nasional? Ya, tahun 2016. Nah, itu tadi sudah disebut sama Mas Afif, saya dikirim ke Belanda untuk short course di tahun 2016 ya? Itu berapa lama di sana Bu? 1 bulan kurang lebih. Di sana kita memang belajar di Universitas Leiden untuk sistem pendidikan di Belanda, lalu dikomparasi dengan pendidikan di Indonesia, kemudian kita mengunjungi sekolah-sekolah di sana untuk kemudian diharapkan oleh pemerintah sepulangnya kita ke Indonesia bisa diterapkan hal-hal baiknya gitu. Ya, tapi luar biasanya di sana sebulan ada inspiring, kemudian ditulis, dan itu hasilnya ada sebuah buku ya Bu ya? Ya betul Mas, ya. Ada sebuah buku. Jadi saya orangnya baperan Mas, jadi kalau kemana-mana nulis sesuatu yang wow, kemudian saya kira itu baik untuk dibaca orang lain, menjadi inspirasi orang lain, lalu saya buat bukunya. Dan memang sejatinya harus begitu Bu? Ya, betul. Bukunya itu berjudul Guru di Minus 7 Derajat. Oh, Guru di Minus 7 derajat. Oh, di sana kan dingin banget ya? Kebetulan berangkatnya lagi musim dingin. Jadi rasanya guru-guru Indonesia baru pertama kali ke sana
masuk ke negara yang lebih dingin dari kulkas. Gitu. Jadi itu pengalaman luar biasa, makanya saya Jadi tulis judul bukunya Guru di minus 7 derajat. Ya. Karena di Indonesia kan nggak itu pernah berarti cerita-cerita Ibu ketika di negeri Belanda? Betul, ketika berkunjung ke sana. Ya, banyak hal tentang pendidikannya juga. Pokoknya bukan hanya cerita biografi, tetapi juga cerita bagaimana pendidikan di sana supaya lebih baik gitu ya, bisa diterapkan di Indonesia gitu. Itu bukunya. Itu salah satu penghargaannya itu ya Bu? Ya, salah satu dari Presiden Joko Widodo? Bukan, itu Olimpiade Guru Nasional, penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian tahun 2018, Mas, itu saya mendapatkan Satya Lancana Dharmanusa dari Presiden Joko Widodo. Karena waktu itu ada program penghargaan Satya Lancana bidang pendidikan bagi guru berprestasi dan berdedikasi luar biasa. Jadi saya jadi salah satu dari 11 guru yang mendapatkan penghargaan dan diundang oleh Presiden Jokowi. Penghargaannya sih berupa materi sih dapat uang Mas gitu. Dan Satya Lancana juga. Itu yang juga jadi buku Mas. Judulnya Selaksa Cerita Satya Lancana. Selaksa Cerita Satya Lancana. Betul. Karena kan ketemu presiden gitu, guru dari Cirebon, kan nggak mimpi-mimpi juga kali gitu ya. Aduh, kok dapat undangan. 11 itu guru dari Indonesia ya? Ya, dari Ibu yang salah satunya dari Cirebon, mewakili Cirebon ya? Atau bahkan Jawa Barat ya? Dari Jawa Barat ada 2. Ada 2? Iya, waktu itu dari Bandung dan dari Cirebon. Itu ya. Kemudian prestasi apa lagi gitu Bu? Ya, setelah tahun 2018, kemudian kayaknya saya selang 2 tahun deh Mas gitu ya. Waktu 2016 itu juara Olimpiade Guru Nasional, 2018 Satya Lancana Presiden. Siklus 2 tahunan ini. Ya. Kemudian tahun 2020 setelah saya jadi kepala sekolah, kemudian saya meraih penghargaan Kepala Sekolah Inspiratif Nasional tahun 2020, jenjang SMP. Itu senasional juga. Oh, nasional juga. Waktu itu masa pandemi, Mas Afif. Jadi waktu masa pandemi itu bagaimana sih kepala sekolah itu supaya bisa tetap anak itu belajar dengan baik, membuat sebuah best practice atau praktik baik di sekolahnya. Alhamdulillah ternyata terpilih. Padahal itu juga nggak mimpi juga. Kan sulit ya, bagaimana sih supaya membangkitkan motivasi, semangat anak. Ini di saat pandemi soalnya Bu? Iya, di saat pandemi kan? Semuanya online, semuanya PJJ. Sampai saya buat video, saya share di IG, saya share di WhatsApp, status, kemudian grup-grup siswa. Supaya anak-anak itu tetap belajar. Tetap belajar ya? Variasi-variasi belajar ya? Ya, tantangannya kan sangat-sangat sulit ya. Terutama dalam hal motivasi. Motivasi selama di rumah tapi mereka belajar terus semangat gitu yang paling sulit itu. Kemudian sekarang insya Allah mudah-mudahan kemarin saya lolos 30 besar kandidat juga untuk kepala sekolah inspiratif di tahun 2022. Tahun 2022 ya, siklus 2 tahunan ya Bu. Siklus 2 tahunan. Jadi menunggu kabar baik dari kementerian, mudah-mudahan saya lolos. Sudah seleksi tahap 2. Jadi nanti tinggal menunggu seleksi. Kepala sekolah inspiratif lagi, tapi temanya adalah penerapan kurikulum merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Kayaknya saya satu-satunya dari Cirebon yang dari Cirebon ya. Ikut gitu. Alhamdulillah lolos juga. Alhamdulillah. Itu syaratnya apa sih Bu? Apa bikin tulisan lagi atau bagaimana? Betul, memang salah satu kompetensi yang memang diharapkan baik dari guru maupun kepala sekolah itu diantaranya yang menulis itu. Bagaimana kita menuliskan, jadi kalau praktik baiknya saja tanpa kita menuliskan di naskah kan tidak ada apa-apanya, jejaknya tidak terlihat gitu. Sebenarnya itu. Karena saya juga senang menulis seperti Mas Afif, jadi ya alhamdulillah jejaknya tersimpan. Kemudian ketika ada lomba atau ada penghargaan yang mengharuskan mengirim naskah, buku atau tulisan, ya lolos. Lolos, gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira itu. Nah itu juga Mas Afif sebenarnya yang membuat kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melirik saya. Kan ada pepatah mengatakan bahwa prestasi itu berbanding lurus dengan apresiasi ya. Mereka mengapresiasi kami itu tidak hanya dengan uang, materi atau tadi ke luar negeri, tapi juga
mengundang kami untuk dijadikan menjadi narasumber nasional. Oh, saat ini nih ya? Ya, jadi sejak saya prestasi itu tuh dampaknya, saat ini sering diundang menjadi narasumber. Terakhir saya menjadi narasumber nasional untuk implementasi kurikulum Merdeka seluruh Indonesia, Mas. Di seluruh Indonesia. Saya keliling gitu. Muter-muter terus. Muter-muter. Itu di Direktorat SMP, Ditjen PAUD Dikdasmen. Kemudian juga menjadi agen penguatan karakter di Puspeka, Pusat Penguatan Karakter. Kemendikbudristek juga. Jadi diundang sana, diundang sini, ya hampir beberapa kali ya, gitu. Pokoknya Ibu nih super sibuk kerjanya. Kira-kira begitulah. Ya. Jadi Jakarta, kemudian terbang lagi. Ya. Ujuk-ujuk ada di Makassar, ujuk-ujuk ada di Ambon, ujuk-ujuk ada di Sulawesi, ya gitulah kira-kira. Tapi sekarang sih sedang rehat nampaknya. Sudah mulai banyak kegiatannya di guru penggerak, kepala sekolah penggerak, dan seperti itulah. Saya support aja sekarang. Tapi masih diundang juga. Tapi saya juga dapat informasi dan data di saya, Ibu nih sebagai guru widya suara gitu Bu ya? Kalau guru nggak ada widya suara, paling itu tadi narasumber. Narasumber ya? Iya, narasumber. Narasumber, kalau widya iswara itu kan memang ada kriteria, tapi kalau kepala sekolah dan guru itu biasanya pemberdayaannya adalah narasumber. Oh, pemberdayaannya. Ya, narasumber nasional, narasumber atau instruktur, fasilitator gitu. Apalagi kegiatan sekarang di kurikulum Merdeka banyak banget. Jadi memang membutuhkan banyak orang untuk menyampaikannya. Oke, tahan dulu ya. Ya, Bu siap, Iis Mas dan Afif. pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Di pagi hari ini saya masih bersama Kepala Sekolah Inspiratif Nasional ya. Ada Ibu Iis Nuraini SPD MPD dan juga Ibu Iis ini adalah Kepala Sekolah SMP 12 Kota Cirebon. Dan topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini mengenal Kepala Sekolah Inspiratif Nasional. Dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda. Silakan Anda yang ingin berinteraksi langsung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Silakan Anda juga bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui chat Anda ke nomor SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Dan mohon untuk Anda ketika Anda yang ingin berinteraktif, mohon untuk tidak interaktifnya ke nomor WhatsApp. Nanti saya tidak akan mengangkat ponsel Anda ya. Nomor WhatsApp digunakan hanya untuk Anda mengirimkan chat Anda ya, chatting Anda, kemudian juga berpendapat, ya, beropini juga. Kalau Anda ingin berinteraktif langsung saja di 0231 482138. Ibu kan sederet prestasinya luar biasa nih ya, nasional lagi nih Bu. Nah, Ibu tentunya kan ada support juga dari orang-orang terdekat Ibu nih Bu. Itu supportnya mereka seperti apa? Seperti sang suami, keluarga, anak-anak, seperti apa Bu supportnya tuh Bu? Supportnya, alhamdulillah supportnya sangat baik, Iya, terutama dari Ibu itu ya, dukungan dari keluarga, terutama suami, anak-anak juga. Suami saya memahami benar gitu. Ya profesi saya sebagai guru, kepala sekolah, dan memang istrinya itu senang lomba sih ya Mas ya, senang nulis. Jadi beliau paham dan sering kali memberikan masukan yang positif, melihat kan kadang gini, aduh istri saya nih keluar kota terus gitu ya. Iya kan ada juga yang begitu kan Bu? Ya sebenarnya sih tidak begitu juga kali, karena paham keluar kotanya kita mau bekerja. Jadi sudah memahami betul keluarga itu, suami, anak-anak kebetulan juga mandiri, memahami mamahnya. Memang bukan hanya milik keluarga tapi milik publik, milik nasional. Apalagi itu harus berbagi dengan orang lain. Orang lain juga harus menerima ilmu pengetahuan dari yang saya miliki. Kemudian harus berbagi inspirasi juga. Anak-anak alhamdulillah memahami itu dan mereka tidak pernah protes. Itu saya sering keluar kota, keluar daerah. Suami juga sama, memahami betul dan mendukung penuh apa yang dilakukan karena ini memberikan manfaat yang banyak. Tidak hanya untuk orang terdekat tapi kan juga seluruh Indonesia mungkin. Indonesia ya. Gitu, ya. Oke, Ibu Iis. Ibu Iis kan tadi prestasinya nasional ya. Itu dicapai berarti Ibu Iis ketika waktu itu menjadi guru ya?
Iya betul, sejak jadi Ini guru. yang diampu oleh Ibu tuh mata pelajaran apa sih, Bu? Ya, yang diampu oleh saya, Mas Afif, yang diampu oleh saya itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, pantesan. Itu mata pelajaran bahasa itu biasanya yang kata anak-anak sekarang bete gitu ya, Iya. banyak bacanya, tapi justru membaca, menulis itulah yang mengantarkan saya seperti sekarang. Oh, Gitu. biasanya kalau guru bahasa Indonesia itu pasti bisa mengarang, menulis. Iya kan, biasanya. Biasanya, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya sih. Betul. Kan sekarang ada karakter guru itu kadang ada yang awalnya memang hanya ingin yang penting jadi guru gitu ya. Yang kedua ada yang memang benar-benar berminat. Itu pada awal menulis Ibu dan bisa membaca. menulis gimana, Bu? Maksudnya menulis artikel apa Oh itu? enggak, awal menulis sebenarnya gini, saya itu sejak sekolah, waktu itu seingat saya, sejak SMP itu Pasti saya menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia. betul, saya menyukai. Dan suka mengarang. Betul, awalnya bukan pelajaran bahasa Indonesia Mas Kalau Apip. bahasa Indonesia kan ada ngarangnya tuh biasanya. Awalnya saya suka gurunya. Guru bahasa Indonesia saya di SMP itu luar biasa. Pinter banget kalau cerita. Kemudian dia pinter juga menulis puisi. Itu berdampak ke saya tuh waktu SMP. Gitu. Nah, awal-awal saya coba-coba menulis puisi tuh Mas Apip. Waktu SMP? Waktu SMP. Ternyata saya ketagihan nulis puisi, kok bagus ya, kok enak. Terus saya sering ngobrol dengan guru bahasa Indonesia saya, ibu siapalah saya lupa. Akhirnya kirim ke koran, ke media? Belum, SMP waktu belum itu? berani Oh, lah. belum berani. Masih seputar cuma dibaca saya seneng. Atau di mading tempel Nah, biasanya? di mading ya, di SMP di mading, di SMA di mading juga. Nah, ada kepuasan batin tersendiri. Saya SMA-nya juga di SPG Mas Apip, karena saya memilih jadi guru kan. Ya, sekolah pendidikan Sekolah guru pendidikan guru. Nah, senang saja menulis seperti itu di SMP, kemudian di SPG, lanjut kemudian kuliah juga beberapa S1? kali. Ya itu udah mulai itu S1 di UPI di IKIP Bandung. Iya, ngambil ini juga Bahasa Indonesia pendidikan juga. bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia. Nggak tahu tuh, saya suka banget bahasa Indonesia. Padahal sekarang Akhirnya sudah mulai berani untuk ngirimkan tulisan di betul, media. di media, di artikel daerah. Itu lokal. awal tulisan dimuat di media apa, Bu? Di Bandung? Di Bandung. Waktu itu ada namanya Dalam media, bukan Bhinneka Karya Winaya. Oh. Kayak majalah kecil gitu, Mangle gitu. Saya ingat itu. Itu seneng banget awal tulisan seneng banget. dimuat di koran itu, Bu ya? Seneng banget dan itu kepuasan batin Oh, tersendiri iya. buat saya. Pasti. Waktu itu mahasiswa kuliah tingkat semester berapa ya? Semester 3 apa 4 lah gitu. Nah, sejak itu jadi ketagihan ingin nulis. Ketika jadi SMA, kepala SMP juga sering menulis juga di koran Radar ya? Iya. Saya pernah lihat, saya pernah baca. Dari kepala sekolah, malah dari Dari guru. guru juga mulai ya? dari guru. Iya, mulai Di dari artikel, guru. di Wacana Radar itu ya? Di Wacana Radar sering banget nulis. Sekarang juga sering di Gelem Maca itu. Oh, di Gelem Maca ya, Saya di koran. kebetulan juga aktivis di komunitas Gelem Maca. Gelem Maca itu kan komunitas literasi guru-guru Mas di dalamnya. Jadi support juga untuk teman-teman menulis di situ untuk supaya teman-teman punya semangat lah dan termotivasi untuk menulis. Pasti, Bu, orang biasa menulis itu pasti banyak baca. Kalau Ibu nyempatin baca sehari berapa lama, Bu? Nyempatin baca kalau sehari sering kayaknya ya. Ya tidak bisa terukur lah Mas. Karena Sejam? lebih 2 jam? kayaknya, lebih bisa seharian. Bacanya kan sekarang sudah sistemnya online Ini ya, udah tidak harus selalu candu, buku. ini udah kecanduan baca. Ini nggak apa-apa. Bisa seharian di dalam ruangan saya baca, apalagi gini. Sekarang kan tuntutan saya untuk menjadi narasumber, untuk menjadi Harus fasilitator. banyak baca tentunya. Kalau tidak banyak baca, Itu, mana iya. mungkin saya bisa Benar. berbagi dengan orang lain, menambah itu. wawasan dan pengetahuan. Rasanya ya sulit. Apalagi Itu tips Ibu itu bisa menggenggam kepala sekolah inspiratif nasional itu awalnya bagaimana, Bu? Tipnya nih apa terus tanpa henti untuk terus maksudnya terus berusaha terus, effort terus gitu ya atau bagaimana gitu, Bu? Awalnya tips Ibu nih bisa sebagai saat ini sering menjadi narasumber, dampaknya kan setelah prestasinya nasional nih kan berdampak juga akhirnya ada benefit lah untuk Ibu gitu ya. Betul. Iya. Nah, sebenarnya kalau upaya atau tips ya Mas ya, tips atau trik yang saya lakukan itu yang pertama kuncinya adalah manajemen waktu.
Oh, manajemen berbagi waktu. Karena tuh kan ya. Ini nih yang susah nih manajemen waktu nah nih. itu kapan saat kita berbagi waktu dengan keluarga, saat dengan pekerjaan, Apalagi ibu seorang ibu rumah tangga betul, ya. apalagi menulis. Kadang-kadang pernah ada teman saya guru juga, ibu tuh tidur nggak sih tiap hari? Ya tidurlah, namanya manusia nggak mungkin nggak tidur. Ya kok menulis bisa jalan, kegiatan jalan, kemudian organisasi jalan, jadi kepala sekolah juga jalan gitu ya. Kapan tidurnya, itu yang jadi pertanyaan teman-teman. Kadang ibu ada di luar kota gitu Nah, ya. itu kadang ada di luar kota, tapi harus ngatur juga sekolah, harus juga di rumah gitu ya. Jadi memang ada apa ya, manajemen waktu yang harus terpola dengan kita. Itu ya. Ini yang susah nih Bu, manajemen waktu ini nih Bu. Ya, betul. Intinya ketika mengelola waktu, manajemen waktu itu satu tipsnya adalah jangan menunda pekerjaan. Jika kita punya pekerjaan yang harus diselesaikan, biasanya kan gitu ya, nanti itu padahal yang nanti yang bikin menumpuk. Betul, itu ya. Itu yang bikin menumpuk dan tidak terselesaikan. Itu. Dan tidak hanya pekerjaan sebenarnya, masalah juga, masalah ya harus diselesaikan juga segera gitu. Jadi tidak numpuk, akhirnya jadi kacau balau, waktu juga terbuang percuma gitu untuk hal-hal yang tidak berguna. Kadang-kadang kan kita senangnya, udahlah mendingan kita ngerumpi aja, jalan-jalan aja, kuliner aja. Bukan berarti tidak boleh, kan sebenarnya boleh. Tapi di mana waktu yang tepat? Jadi menurut Ibu waktu yang terbuang itu Bu ya? Ya. Kalau memang kita punya pekerjaan lain yang lebih penting, mendingan selesaikan dulu deh pekerjaan itu. Baru setelah itu mau jalan-jalan, happy-happy ya boleh kan, manusiawi gitu. Tetapi kadang-kadang orang lebih, pusing lah kerjaan mulu, saya jalan-jalan aja dulu, kerjaannya nggak selesai gitu. Iya. Nanti, kadang juga ada Bu, udah nanti masih banyak waktu santai, kan itu. gitu kan? Iya betul. Iya. Itu banyak. Jadi intinya manajemen waktu. Intinya manajemen waktu. Yang kedua mau belajar. Itu. Dari siapapun, dari manapun, dari apapun. Jadi dari tulisan, dari membaca, belajar berdiskusi. Nih saya berdiskusi tadi sama Mas Afif, seru ya. Nah itu juga belajar. Buat saya belajar itu dari siapapun, dimanapun, kapanpun. Itu juga tips yang kedua. Jadi walaupun kita sudah sering, misalnya kayak saya nih sering jadi narasumber, bukan berarti saya itu tahu segalanya. Tetap harus belajar, tetap harus membuka wawasan keilmuan apapun. Karena ilmu itu kan dinamika ya. Berputar terus rodanya, berubah terus. Mungkin yang kita miliki saat ini di 2-3 hari ke depan akan berubah lagi. Begitu. Jadi kalau Ibu menulis itu langsung ini di kertas dulu, maksudnya dioret-oret dulu atau memang langsung? Enggak, langsung di laptop, saya buka laptop langsung. Cuma nanti ya ada proses edit saya baca ulang. Iya, diberesin gitu. Sana sini ya. Cuma kalau ada ide gitulah. Kalau ada ide itu Mas Afif, aduh ada ide ini loh, misalnya langsung kalau itu disimpan lagi, misalnya saya kemana dulu, hilang. Betul. Iya, jadi mendingan saya simpan dulu, walaupun itu belum bagus, belum baik, tapi kalau sudah saya tuliskan, ya saya simpan nanti 1-2 jam saya buka lagi, kan sudah nempel tuh idenya, tinggal beres sana sini, editing, kemudian menambah apalagi yang kurang. Sekarang sudah berapa buku yang Ibu tulis? Ada 15. 15 buku. Luar biasa ini. Tapi banyaknya itulah, saya kan baperan. Enggak apa-apa. Kemana-mana saya bikin buku, kemana saya bikin buku. Ya memang harusnya begitu Bu. Ada ketika kemana gitu, itu harus dibuat ya, buku betul. Itu jadi satu catatan sejarah hidup buat saya. Gitu. Iya betul. Itu buku saya rata-rata perjalanan, kisah perjalanan, biografi, kemudian pengalaman. Enggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Betul. Iya kan? Ya. Daripada tidak ada bekasnya. Ya, gitu ya. Oke, tahan dulu ya. Ya, siap. Bu Is dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Segmen ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda yang ingin berinteraktif langsung atau Anda ingin berinteraktifnya lewat WhatsApp, ya, lewat SMS juga saya masih menunggu Anda. Dan ini Bu ada WhatsApp satu masuk ya. Ya, silakan. Ini dari Tegal Karang Palimanan. Ya. Jauh ya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon Mas Afif. Ya. Terima kasih sudah menghadirkan Kepala Sekolah Inspiratif Nasional ya. Yang ingin saya tanyakan prinsip dari Ibu sehingga berhasil menggondol penghargaan tadi diceritakan dari Presiden Joko Widodo ya. Kemudian juga sederet
prestasi-prestasi nasional yang lain, itu moto hidup ibu itu apa? Kemudian siapakah yang berpengaruh dalam diri ibu katanya? Oh gitu ya. Bisanya mendapatkan prestasi yang melimpah seperti saat ini. Oh iya, Mas Ya, Afif. silakan Bu. Ya, terima Ini kasih pertanyaan yang pertanyaannya. tadinya akan saya tanyakan ke ibu nih. Silakan Bu. Moto Ya, hidup katanya. ya, terima kasih Mas Afif pertanyaannya. Moto hidup saya adalah yang pertama, jangan lelah berbagi pada orang lain. Yang kedua, tetaplah sederhana, kemudian tidak sombong gitu ya. Yang berikutnya adalah motonya banyak ya, nggak apa-apa ya Mas Afif. Nggak ya? apa-apa. Manajemen waktu juga harus benar-benar kita bagi dengan baik. Dan yang terakhir, jangan lelah untuk selalu membaca dan menambah pengetahuan. Itu sebenarnya moto. Ini hidupnya. membaca nih. Membaca, betul. Baik buku maupun koran juga. Baik buku, koran, dan kehidupan, Mas. Jadi membaca itu kan yang lebih luas, membaca kehidupan. Iya, membaca kehidupan. Ya, itu juga jadi satu prinsip hidup saya gitu. Oke, yang berpengaruh dalam diri hidup Ibu? Nah, yang berpengaruh dalam hidup saya almarhum ayah saya. Almarhum ayah Kenapa saya itu? tuh sebenarnya almarhum ayah saya itu kan anggota polisi, Polri, dari kepolisian. Jadi memang sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa saya jadi guru ya. Ayah saya dari kepolisian, sempat dulu ayah menginginkan saya jadi polisi wanita, polwan. Cuma saya nggak mau, Pak, saya jadi guru aja deh gitu ya. Saya lebih terpanggil menjadi guru. Tetapi pada prinsipnya adalah beliau berpengaruh dalam kehidupan saya. Beliau itu walaupun polisi tapi senang berbagi, kemudian sangat care terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dan dia itu dekat dengan keluarga, dekat dengan masyarakat. Menurut saya itu tokoh idola saya banget deh, almarhum itu. Itu apa karena itu yang berpengaruh karena menanamkan ibu bisanya menulis, kemudian juga membaca, itu adalah ayah juga. Iya, betul. Beliau itu sayang banget ke keluarga dan lebih memberikan kebebasan pilihan pada anak-anaknya mau jadi apapun, tidak memaksakan. Kemudian dia itu walaupun polisi tidak keras, bahkan mungkin lebih galakan ibu saya daripada ayah saya gitu. Jadi belajar kemana-mana dengan beliau itu orang banyak kenal, banyak yang sayang karena beliau sendiri tidak segan berbagi dengan orang lain. Paribasa gini, dia sedang pakai sarung, ada orang yang menginginkan sarung itu ya dia berikan gitu. Gitu. Ibu kan katanya short course pernah ke Leiden ya, ke Belanda. Betul. Itu ya, kemudian juga ke berbagai kota di Indonesia. Ya, karena jadi narasumber nasional ya. Betul. Ke berbagai kota juga. Nah, itu apakah ada kenangan dari dulu hingga sekarang, kenangan itu kemudian membekas dalam diri Ibu? Adakah? Banyak banget sebenarnya. Dari sejauh ini semua saya ditulis saya tulis di buku yang Guru di -7 derajat. Iya. Jadi kenangan terindah waktu itu di Leiden, kan kita short course di Leiden, tapi kemudian ada sesi jalan-jalan, ke Amsterdam, kemudian ke Den Haag. Yang paling saya ingat dan membekas dalam hati itu ketika kami diajak ke Den Haag. Waktu itu Den Haag itu di sana kita akan ke KBRI Belanda kan di sana di Den Haag adanya. Ketika jalan di sana itu kita melewati jalan, ada yang namanya Jalan Jawa di Belanda, tapi namanya Jalan Jawa. Atau mungkin karena di situ banyak orang Jawa juga? Nggak tahu juga. Di Suriname ya di situ ya? Bukan sih, mungkin karena memang apa ya, di sana itu memang Indonesianya kental ya, karena banyak orang-orang leluhur mereka yang mungkin lama hidup di Indonesia. Jadi di sana ada Jalan Jawa. Jalan Jawa? Iya. Di Den Haag? Di Den Haag. Ibu menemukan apa bisanya terkesan di situ? Bukan di Jalan Jawanya, ini hanya satu hal gitu yang terkesan, orang lain sebegitu menghargainya Indonesia. Gitu ya. Nah, sampai ada nama Jalan Jawa. Betul, dan mereka itu ke orang Indonesia itu sangat hormat, kayak ke saudara tua gitu. Jadi kalau dibandingkan warga negara asing yang datang ke Belanda, mereka akan sangat menghormati orang Indonesia di sana. Nah, yang kedua yang sangat membekas itu adalah ketika melihat bendera merah putih berkibar di halaman KBRI, Mas. Saya kalau upacara hari Senin saya nggak pernah nangis. Saat itu kita nangis rame-rame. Guru yang 11 orang itu, yang short course itu ke Belanda sampai di halaman KBRI melihat bendera merah putih, kemudian kata tour guide-nya, kita hormat dulu bendera kita ada di sini. Ya bermil-mil ribuan kilo. Bergetar ya Bu ya? Banget. Nyanyi Indonesia Raya itu pengen pingsan rasanya sambil hormat.
kita merasa itu begitu nasionalismenya tumbuh. Di tempat itulah dulu perjanjian Den Haag kan. Iya. Kemudian bagaimana tokoh-tokoh kemerdekaan kemudian datang ke sana. Ya, dan betul. seterusnya. Hanya untuk bernegosiasi Indonesia ingin merdeka. Sekarang kita guru yang bukan apa-apa dari ibu yang tahu dari buku-buku sejarah, bisa nyampe di situ ya. Kaki saya ada di situ. Menginjakan kaki di situ. Dan lihat bendera merah putih berkibar. Sekarang kita udah merdeka gitu loh. Karena perjuangan para pahlawan tadi. Itu kan luar biasa Mas, membekas dalam hati itu. Jadi hal yang paling membekas adalah melihat bendera merah putih berkibar di Den Haag. Itu ya. Jadi semua teman-teman nangis. Ya ini nangis rombongan ini nih. Nangis rombongan. Iya, sampai nangis semua 11 nih ya. 11 ini rasanya sama Mas. Oh, perasaannya. Perasaannya sama. Nasionalisme. Pokoknya bercampur baur lah di situ ya. Kemudian jauh dari keluarga kan 1 bulan. Berapa lama sih di sana, Bu? 1 bulan. 1 bulan. Iya. Ibu ke Den Haag waktu di Belanda. Ke Amsterdam, terus Den Haag, kemudian juga ada Zolle namanya di sana, Zolle itu North Holland, kemudian juga ke Brussel, Belgia. Ya, itu kan tetangga Bu ya? Tetangga banget. Tetangga naik Belanda. kereta aja setengah jam. Iya, kereta, Pak, naik kereta. Kita keliling-keliling juga di Belgia, di Brussel lah terutama. Belgium. Kalau Amsterdam itu lebih ke kota pusat industri perdagangan, kemudian kota modern. Kalau Amsterdam, sempat naik apa juga tuh di sungai itu, yang kayak di film Sidul itu. Iya. Dan Ibu merasakan kan penataan kotanya di sana kan biasanya banyak jembatan, banyak sungai kan. Betul. Ya kalau kita bandingkan dengan Indonesia, maaf Bu ya. Ya jauh gitu ya. Penataan terutama Bu ya. Penataan dan bersih. Bersih gitu ya. Kesannya bersih lah ya. Bersih banget memang. Jadi memang di sana itu masyarakatnya memang ya terutama denda juga memang berlaku Mas. Kalau misalnya buang sampah aja memang diawasi oleh CCTV. Kalau memang buang sampahnya sembarangan langsung dipanggil, diciduk gitu ya sama polisi. Iya kalau di kita padahal udah ada perda Bu ya, dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Karena ada perdanya, tapi tetap aja kan. Terus di tempat makan kayak di sini kan KFC gitu ya. Kalau di sana termasuk di kantin sekolah saat itu pengalaman juga buat saya. Di kantin sekolah itu kan ada meja-meja tuh terpasang. Jadi anak-anak setelah jajan, setelah makan itu tidak meninggalkan bekas apapun di mejanya. Ya, bersih ya Bu ya. Bersih. Jadi anak itu langsung sampahnya dikumpulkan, piringnya dikumpulkan lagi ada tempatnya kan. Disimpan piringnya, disimpan nampannya, sampahnya dibuang sesuai tempatnya. Sudah, saat itu ketika guru Indonesia berkunjung ke sana, kita makan di kantin sekolah tuh. Nah kita kan nggak ngerti ya, kebiasaan buruk. Makan kayak di KFC, habis makan mau pergi. Satpamnya nyamperin security-nya. Ya kalau dalam bahasa kita dia bilang dalam bahasa Inggris, maaf ini dibereskan dulu, baru boleh pergi. Itu langsung disamperin di memang. Kita kebiasaan-kebiasaan begitu nggak ada Bu ya? Nggak ada. Di sana di tempat umum pun sama, tidak boleh meninggalkan meja bekas makan itu berantakan. Jadi harus orang berikut yang menggunakan meja itu memang udah nyaman kan, tanpa harus ada pelayan pun. Ya kebiasaan yang baik itu Bu ya. Kebiasaan yang baik. Jadi itulah saya katakan tadi ke Mas Apip sebelum. Dan itu semua ada di buku yang Ibu tulis itu. Ada banget Mas. Guru di minus 7 derajat. Iya, di minus 7 derajat. Ya, tapi mungkin nanti saya berikan bukunya ke Mas Apip. Iya, oke. Terima kasih. Tapi bukunya emosional sih Mas. Emosionalnya karena pengalaman tadi ya, pengalaman yang mengesankan. Artinya kan ikut terbawa arus emosi di sana dari sisi kegembiraan, terharu, banyak hal baru. Jadi ya memang pengalaman batin. Iya, oke. Tahan dulu ya, Bu Iis dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, season yang terakhir. Saya masih membuka Anda kembali. Silakan untuk bergabung. Dan ini Bu, ada WhatsApp lagi dari Plumbon Ibu ya. Dari Plumbon, tepatnya di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon. Ini juga seorang guru yang ada ngajar di sekolah, ini lagi nonton Selamat Pagi Cirebon katanya ya. Alhamdulillah. Ya di MTS swasta, lagi nonton Selamat Pagi Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini salut untuk Ibu katanya ya, walaupun sudah tidak muda lagi namun luar biasa untuk terus
belajar tanpa henti katanya, long life education ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Ibu, nah bagaimana dengan dukungan dari keluarga tadi sudah dijawab padahal ini ya. Ya, kemudian dari keluarga dan juga kolega-kolega Ibu katanya bagaimana dukungannya katanya. Kolega ya teman sejawat gitu ya, guru-guru mungkin gitu ya. Kepala sekolah. Sebenarnya Mas Apip, kalau dukungan tadi sudah dijawab ya, dukungan keluarga justru yang membuat saya berprestasi, mungkin prestasi banyak, kemudian saya banyak menulis buku, saya banyak menghasilkan karya, dukungan utamanya tentu saja keluarga, suami, kemudian saya masih ada ibu saya, anak-anak saya. Sempat sih waktu saya mau ke Belanda 1 bulan juga rame-rame nangis, nangisnya karena jauh mungkin mau ditinggal, kemudian takutnya khawatirnya di sana sakit kah atau apa, karena memang cuaca sangat dingin dan takutnya kan di sana sudah diwanti-wanti hipotermia ya, karena tidak terbiasa dengan cuaca di sana dingin gitu. Tapi alhamdulillah itu terlewati dan keluarga mungkin doa yang utama, dukungan dari keluarga itu. Terus Ibu ketika misalnya Ibu nih ada kan di luar negeri atau di luar kota ngisi menjadi narasumber ya, komunikasi dengan keluarga di rumah bagaimana? Tetap sempet nih? Oh iya, pasti. Itu bagaimana anak-anak gitu ya? Ya, telepon ke suami, ke anak-anak, video call juga. Mereka senang banget kalau di video call. Mama lagi ada di mana? Jadi ini kuncinya Ibu komunikasi dengan keluarga? Iya, komunikasi terus. Kalau misalnya kita ada jeda, ada waktu untuk berkomunikasi, kita komunikasi. Tetap sempetin. Iya, kalau di luar negeri cari wifi gratis gitu di hotel ya. Kita video call. Misalnya Ibu saat ini, misalnya Ibu baru nyampe Makassar mau jadi narasumber di Makassar. Saya telepon terus. Ini saya udah nyampe di Makassar gitu telepon, WA itu tidak lepas Mas. Jadi komunikasi itu adalah kunci utama. Jadi saya terus merasa dekat dengan keluarga karena komunikasi. Ya ini lagi bahkan saat makan pun mau sarapan pun saya telepon dulu. Udah sarapan belum? Sudah siap-siap belum sekolah dan sebagainya. Oke, Ibu katanya hari ini juga ada agenda juga di kota. Ngisi materi juga di kota Cirebon. Bukan di kota sih, di Tuparep. Iya, pokoknya di salah satu hotel lah ya. Betul. Ngisi materi juga. Ya. Materi tentang apa gitu, Bu? Ini tentang kurikulum Merdeka tapi untuk pendidikan kesetaraan nih PKBM paket C. Ya saya merambah dunia macam-macam juga. Sebenarnya sih kan kalau narasumber apa saja sih, apalagi kalau narasumbernya di direktorat di Ditjen PAUD Dikdasmen ya. Jadi membawahi PAUD iya, pendidikan dasar iya, pendidikan menengah iya, dan ini pendidikan kesetaraan paket C. Paket setara SMA ya. Setara SMA. Jadi sebenarnya Mas Api, pendidikan itu kan universal untuk siapapun ya. Jadi ketika kurikulum Merdeka itu diberlakukan, yang ada di PKBM, yang ada di kesetaraan kan juga anak-anak kita, murid-murid kita. Jangan dikesampingkan. Mereka. Jadi ini pesertanya siapa ini, Bu? Guru-guru fasilitator untuk pendidikan kesetaraan. Mereka guru-guru di kabupaten? Iya, betul. Kebetulan memang sedang ada BIMTEK, semacam BIMTEK atau workshop itu. Jadi tetap keluar kota juga ya nanti siang? Luar kota. Terus pulangnya juga luar kota lagi, ke Kuningan. Nanti main Mas Apip ke Kuningan. Nah, di sana saya juga kebetulan karena saya tinggal di sebuah desa wisata, saya juga ikut menjadi pengurus pengelola. Di sana namanya Pokdarwis, ada kelompok sadar wisata. Pokdarwis. Saya salah satu pengelola wisatanya juga. Ada Sawah Lope Mas di sana. Mungkin orang-orang di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan pasti mengenal ini. Jadi destinasi sawah yang kita ubah untuk destinasi wisata sesuai dengan keinginan pemerintah untuk memajukan UMKM, memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi saya seneng lihatnya Mas, karena jadi semula yang hanya bertani biasa, di sana kan rata-rata sebagian besar penduduknya petani ya, agraris. Sekarang setelah adanya destinasi wisata di tempat kami, mereka kan jadi mendapat lapangan kerja baru, baik itu sebagai pedagang, wirausaha maupun para pekerja di sana. Jadi nanti saya undang deh Mas Apip dan rombongan ke sana main ya. Di desa apa itu, Bu? Desa Cikaso, Kecamatan Keramat Mulia. Dekat dari Jalaksana. Dekat selfie ini. Ya selfie-nya banyak, selfie sawah. Sedang trending sih biasanya kalau selfie itu. Ya. Ibu, kalau prinsip hidup Ibu apa gitu, Bu? Prinsip hidup tadi sudah ya. Prinsip hidup moto adalah tadi itu. Moto. Sekarang prinsip hidup.
prinsip hidup saya adalah selalu sama dengan motonya, selalu berbagi pada orang lain dan jangan lelah untuk menambah ilmu. Itu ya. Ibu emang dari dulu cita-citanya jadi guru atau memang berubah haluan atau banting setir? Cita-cita jadi guru lah dari dulu. Oh, dari dulu. Iya, kan sempet ingin jadi polwan itu karena keinginan ayah ya, karena ayah itu polisi. Tetapi dari keinginan pribadi saya ingin jadi guru. Gitu ya. Iya. Karena sosok itu tadi yang berpengaruh ke hidup saya itu guru waktu saya SMP itu jadi guru tuh keren banget gitu. Menurut saya waktu kecil dan ternyata terus nempel sampai sekarang. Akhirnya itu mengilhami ibu ya. Menginspirasi. Iya, gitu. inspirasi. Makanya saya ingin jadi kepala sekolah inspiratif itu supaya menginspirasi banyak guru. Tadi kan ada pertanyaan juga kalau tidak salah, bagaimana sih dukungan dari kolega, guru-guru di sekolah terutama ya, guru-guru di sekolah meskipun sama dengan keluarga kan kalau saya sedang banyak kegiatan ditinggal-tinggal juga. Tapi alhamdulillah. Tetap komunikasi ketika ibu misalnya ibu kan saat ini jadi kepala sekolah di SMP 12. Ya. Misalnya ibu keluar kota tetap komunikasi dengan guru-guru tetap komunikasi dengan guru-guru dan seperti tadi saya pagi-pagi ke sini saya ke sekolah dulu, saya ketemu dulu dengan wakil kepala sekolah, saya komunikasi. Kemudian yang luar biasa itu Mas Apip SMP 12 itu kan awalnya bukan sekolah yang dilirik oleh orang tua. Iya. Awal saya ke situ pun muridnya sedikit, kemudian untuk cari 50 anak yang ingin daftar pun sulit. Tapi sekarang alhamdulillah jadi pilihan sekarang. Iya, sekarang ratingnya naik. Jadi sekarang itu masyarakat, orang tua, juga guru-guru sudah punya kepercayaan diri bahwa sekolah sekarang saya bagus. Makanya saya sering banyak kegiatan di sekolah, anak-anak saya bilang meskipun kamu anak yang ada di pinggiran, anak urban kan berarti di transisi ya, tapi bukan berarti kamu tidak bisa berkarya, kamu tidak bisa seperti anak-anak lain di kota atau di sekolah favorit. Kamu bisa seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang prestasinya banyak. Terakhir kemarin kita jadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jawa Barat. Kemudian jadi sekolah penanaman bahasa publik penanaman bahasa nasional di ranah publik terbaik untuk tingkat provinsi Jawa Barat. Gitu ya. Jadi lumayan prestasi sekolahnya juga. Jadi ngikutin kepala sekolahnya nih Bu, akhirnya Bu ya? Ya, terinspirasi mungkin guru-gurunya dengan anak-anak serta orang tuanya. Jadi orang tuanya juga respeknya bagus. Luar biasa Bu ya? Luar biasa, walaupun banyaknya orang daerah ya, daerah kan antara kabupaten dengan kota. Jadi murid saya itu 50-50, 50% kabupaten, 50% kota. Karena zonanya memang dekat ke kabupaten kan. Tapi orang tuanya sekarang saya nilai sangat support ya. Terakhir kemarin juga ada kegiatan baru 2-3 hari kemarin kita ada deklarasi stop bullying perundungan, kita mengundang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah hal-hal seperti itu yang membuat orang tua itu jadi lebih percaya menitipkan anaknya ke sekolah. Walaupun kepala sekolahnya juga ya sering pergi-pergi kan dalam arti memberikan ilmu kepada orang banyak. Ya, transfer of knowledge ya. Tapi selagi ada di sekolah saya maksimalkan penuh gitu untuk bisa mengangkat motivasi dan inspirasi untuk anak-anak. Bahkan ada anak-anak yang mengatakan, orang tua yang mengatakan begini, Bu anak saya itu dulunya malas tapi setelah kesini dia mau belajar dengan rajin dan mengatakan saya ingin kayak Bu Iis bisa ke Belanda karena saya pintar gitu. Ya kan berarti Ibu jadi inspiring ya? Ya, inspirasi ya. Oke, dan sayang sekali Ibu Iis usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Ibu, sebelum saya tutup, silakan closing statement untuk pemirsa di rumah. Pesannya apa gitu Bu? Silakan Bu, singkat saja Bu. Singkat saja. Baik, untuk pemirsa di rumah, terutama untuk para guru maupun kepala sekolah maupun anak-anakku, anak didik, tetaplah terus berkarya, buka wawasan dan selalu tanamkan dalam diri kita akan bermanfaat dimanapun, bermanfaat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih nih Bu Iis ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Ini semoga terus menjadi inspiratif ya Bu ya. Oke, dan juga karya-karyanya nih Bu juga terus untuk mencerdaskan masyarakat Ibu ya. Oke, terima kasih ini sudah menyempatkan hadir. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah diundang Mas. Dan pemirsa saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan interaktif lewat WhatsApp, yang mengirimkan WhatsApp
Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.